Weh, hoso kudu iki didelok. Partisipan. Iki rekode. Tes. Mantul, taruh. Volume. Ketinggalan sakit ya. Tes. Kohos. Pak Dwi, kok enggak untuk suara Ya, belum masih. tes orang mau keluar loh. Bung. Jenis apa sih? Apa sih Pak Sis? Ojolnya lebih Iya itu loh gemuk. Tes Pak Dwi. Oke, siap. Kita mulai Pak. Boleh, siap. Para narasumber, teman-teman semua peserta, kita mulai ya kegiatan kita hari ini. Sebelum kita mulai nanti bila sudah mulai untuk paparan materi, kami mohon seperti biasanya mic di unmute supaya kita lebih jelas lagi untuk menerima materi dari para narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pertemuan kita hari ini, pertemuan yang keempat, di mana di materi kita yang KKS ini melanjutkan lagi materi yang kemarin, di mana masih di dalam materi tentang aplikasi yang nanti akan dilanjutkan oleh Pak Dwi, Pak Jul, sama Pak Teki. Sebelumnya, marilah kita berdoa seperti biasanya, ya kegiatan kita hari ini bisa berjalan lancar, bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan ke materi. Untuk materi kemarin, untuk waktu sepenuhnya kami silakan Pak Dwi. Silakan Pak Dwi. Baik, terima kasih Pak Manto. Baik, selamat siang Bapak-Bapak Ibu sekalian serta rekan-rekan dari Sekolah SMK. Untuk saat ini, pada pertemuan saat ini, kita akan coba kita berikan satu materi, yaitu kita akan menjalankan NanoCat. Nah, perlu saya ulang sekali lagi bahwa NanoCat ini adalah sebuah aplikasi yang similar atau begitu klop, begitu sama dengan aplikasi AutoCAD. Aplikasi AutoCAD ini sebetulnya bukan hanya untuk menggambar 2 dimensi saja, tapi NanoCAD atau AutoCAD ini bisa juga kita gunakan sebagai aplikasi untuk menggambar 3 dimensi juga. Namun dengan adanya kemudahan sekarang itu ada beberapa software pembantu yang lebih mudah dari AutoCAD. Di antaranya adalah yang nanti kita pakai adalah SketchUp. Itu mungkin sebagai awal. Pada pertemuan kemarin itu sudah disepakati bahwa peserta itu sudah menginstal yang namanya aplikasi NanoCAD. Satu catatan, apabila sekolah
salah satu sekolah atau beberapa sekolah ini mempunyai lisensi AutoCAD, juga kita tidak akan melarang karena tampilan dan lain sebagainya itu sama persis dengan AutoCAD. Baik, kita mulai. Pertama-tama mungkin kepada peserta yang sudah dibuat kelompoknya, itu ada satu orang yang membuka aplikasi NanoCAD ini. Namun, jika peserta hanya satu orang, silakan Bapak buka aplikasi NanoCAD di balik layar Zoom ini. Tetap bisa dipergunakan ya. Silakan dibuka masing-masing, kemudian mohon izin saya share screen untuk membuka aplikasi NanoCAD. Silakan Pak, silakan. Para peserta sudah membuka aplikasi NanoCAD-nya? Ya Pak. Ya, oke. Kita perhatikan bahwa tampilan NanoCAD itu sama persis seperti AutoCAD ya. Nah, kemarin ada pertanyaan bagus, bagaimana jika kita menginginkan tampilan yang klasik, tidak jadi masalah ya. Kita bisa menampilkan AutoCAD klasik dengan cara mengklik di Bapak terlihat ini? Terlihat Pak, terlihat Pak. Lihat ya. Oke. Bapak bisa lihat di atas ini ada menu bar ya. Kemudian ada toolbar. Ini ada toolbar. Kemudian ini adalah window properties ya. Ini properties. Ini bisa ditampilkan, bisa tidak. Kenapa saya selalu tampilkan? Karena pada saat gambar itu bisa kita tahu apa yang sedang kita gambar, panjangnya berapa, jika ada luasannya berapa, itu akan tertera di sebelah kiri ini. Kemudian di bawah ini apa yang disebut dengan command line ya, atau tempat untuk memerintahkan menggambar pada NanoCAD ini. Ini semua tampilannya sama. Maaf Pak, Belum dia jalan ya? Ininya belum jalan apa? Slide-nya? Slide-nya Belum jalan, Mbak. Jadi slide-nya. Oh, Please. Masih di peraturan, Pak. Masih di peraturan tata cara. oh. Ini yang ini saya close. Saya stop share dulu. Stop share. Sudah terlihat, Pak? Ya, ya, Pak. Oh, mohon maaf buat semua peserta. Mohon izin untuk mengulang. Sekali lagi, saya bilang bahwa tampilan kita ini persis sama seperti tampilan AutoCAD ya. Di atas ini ada menu bar, ya, bisa terlihat ada home, draw, insert, annotate, dan lain sebagainya. Kemudian di bawahnya ada toolbar, ya. Kemudian sebelah kirinya ini ada properties. Ini bisa ditampilkan, bisa tidak, ya, tinggal di-close saja. Kenapa saya jika menggambar ini selalu kita tampilkan? Karena untuk mempermudah nanti pada bidang gambar ini, apa yang kita gambar, jaraknya berapa, kalau itu berbentuk luasannya berapa, itu bisa tercantum di properties ini. Ya. Kemudian
Kemudian yang di bawah ini ada yang namanya command line, ya. Ini command line yang di bawah. Itu kemudian selain itu yang paling bawah ini ada untuk mengaktifkan beberapa macam tombol. Ada mengaktifkan orto, apa itu orto, mengaktifkan hostname, apa itu hostname, ini yang akan kita pelajari. Ya. Nah, sekedar mengulang bahwa kami memberikan pelatihan ini betul-betul dari nol, karena kita akan meriset semua peserta, jadi yang sudah bisa, yang sudah mahir, yang sudah bisa biasa-biasa saja, kemudian yang belum bisa sekalipun kita coba riset semua, kita anggap belum bisa, supaya adil ya. Nah, kita coba memerintahkan pada NanoCat. Kita coba perintahkan polyline. Ya, polyline ini adalah perintahnya PL. Oh ya, untuk perintah-perintah dalam NanoCat atau AutoCAD itu adalah perintah-perintah bahasa Inggris sederhana. Jika kita akan membuat garis, itu adalah perintahnya line. Singkat lagi, cukup kita ketikkan L saja. Kemudian polyline disingkat PL, lalu kita ketikkan enter. Kemudian perintah membuat lingkaran, itu adalah circle. Cukup kita ketikkan C saja. Ya, jadi kita mengetikkan perintah ini pada komen lain yang ada di bawah. Selain itu, bisa juga pada menu, ini ada menu draw. Ya. Kita bisa membuat circle, kita bisa membuat line, kita bisa membuat garis lengkung atau arc, dan lain sebagainya. Nah, kemarin itu ada pertanyaan bagus dari Pak Heru, kalau nggak salah. Pak, bagaimana jika kita ingin memberikan atau mendapatkan tampilan yang klasik? Bisa. Jadi di menu yang kosong ini, kita tinggal klik kanan saja, tinggal kita minimize ribbon. Ya, ribbonnya kita minimize. Ribbonnya kita minimize. Kalau ingin tampilan seperti biasa, ribbonnya ini kita uncheck, jadi keluar lagi. Itu untuk menjawab pertanyaan Pak Heru pada pertemuan sebelumnya. Kita coba membuat garis ya, Bapak-Bapak. Perintahnya itu adalah PL. PL itu adalah polyline. Kita ketikkan PL, lalu kita ketikkan enter. Ya. Kita coba ya, klik aja beberapa bagian atau beberapa klik, terserah kita membuat apa. Lalu jika ingin menyambung kepada garis awal, kita cukup ketikkan C. C itu adalah close. Lalu kita enter. Nah, otomatis dia menutup sendiri. Ya. Silakan bisa dicoba. Sekali lagi, perintahnya ada PL, polyline. Kemudian diklik pada beberapa klik gambar terserah bentuk apapun. Kemudian setelah itu kita ketikkan C, lalu kita enter. Itu adalah tujuannya untuk meng-close atau menutup bagian ke bagian awal garis tadi. Sudah berhasil semuanya? Sudah, Pak. Oke. Sampun, sudah. Sip. Oke. Sekarang kita bandingkan dengan kita memerintahkan line. Kalau yang ini kan polyline ya, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Ini adalah perintah polyline. Sekarang kita perintahkan menggunakan line. Line itu adalah L. L, kemudian enter. Lalu kita ketikkan seperti hal tadi ya. Lalu kita ketikkan C atau close. Kemudian diketik enter. Silakan.
Sudah, Pak. Sudah. Oke, sudah. Kita coba bandingkan apa perbedaan polyline dengan line. Ya. Kita klik yang polyline, dia menyatu semuanya. Ya. Tapi jika kita klik salah satu garis dari line, dia tidak menyambung satu dengan yang lainnya. Ini adalah perbedaan jika kita menggunakan polyline dengan line. Ya. Jika polyline itu menjadi satu kesatuan, namun jika kita menggunakan line, itu masing-masing mempunyai objek. Ya, masing-masing garis mempunyai objek. Nah, apa perbedaan yang lainnya? Perbedaan yang lainnya itu adalah dari besaran file. Jadi, sebisa mungkin jika gambar kita masih menyambung, kita usahakan menggunakan polyline. Jadi, file kita cukup kecil. Jika kita menggunakan line, file kita cukup besar. Karena dari semua ini merupakan beberapa objek. Jadi ini ada 8 objek. Kalau ini hanya satu objek. Ya. Oke, kita lanjut. Ada yang dinamakan dengan orto. Ya. Orto itu untuk apa? Orto itu adalah untuk mengaktifkan garis tegak vertikal dan horizontal. Ya. Kita aktifkan, bisa mengaktifkan bahwa di bawah itu ada orto, ya, atau bisa kita mengaktifkan dengan mengklik F8. Ya. Orto kita klik, atau jika kita tidak klik, bisa kita aktifkan dengan menggunakan F8. Di keyboardnya ada F8, nah itu bisa mengaktifkan. Oke, kita coba. Kita perintahkan PL dengan mengaktifkan ortonya, ya. Kita klik orto. Nah, kita bisa lihat bagaimana perbedaan antara menggunakan orto dan tidak. Lalu kita ketikkan C atau plus. Begitu juga dengan line, L, enter, kita buatkan bentukan bebas. Ya. Lalu kita close, C, enter. Silakan. Mau diberikan kode seperti tadi, karena juga sudah ya. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu coba dengan mengklik toggle orto ini, atau bisa kita aktifkan dengan F8. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, jika sudah, perintah berikutnya adalah perintah menghapus. Menghapus itu bahasa Inggrisnya erase. Kita cukup mengetikkan saja. Kenapa Bang Suri ya, Pak? Isi Mang sudah. Sekali lagi, untuk perintah selanjutnya adalah erase. Ya, erase itu adalah untuk menghapus. Ya. Cukup kita ketikkan E saja, ya, E, lalu enter, kita mana objek yang akan kita hapus. Misalkan ini. Misalkan objeknya adalah ini. Ya. Setelah objeknya diklik, baru kita enter. Nah, objeknya terhapus. Untuk mengaktifkan perintah akhir, cukup. Ya. Sekali lagi, untuk mengaktifkan perintah terakhir kita tadi apa? Erase. Kita cukup enter aja. Nah, ini kursor ini mencari objek yang akan dihapus. Misalkan ini. Lalu enter. Ya, misalkan perintah terakhir itu erase, kita klik enter, kita cari objek. Ya. Erase.
seperti ini Bapak-Bapak dan sekalian. Jadi kita sudah mendapatkan 3 perintah sekarang. Polyline, line, dan erase. Untuk membatalkan perintah-perintah sebelumnya, itu ada perintah yang namanya undo. Tulisannya undo, kita bisa perintahkan mengklik U saja. U lalu enter. Kalau di Windows, itu yang paling populer adalah Ctrl Z. Ya. Itu pun bisa digunakan, tapi kita gunakan khusus untuk NanoCAD dan AutoCAD itu undo. Undo, itu perintah tadi, yang pertama undo, jika kita enter adalah perintah terakhir. Jika kita klikkan enter terus-terusan, itu akan kembali gambar-gambar kita. Ya. Itu adalah perintah undo, atau membatalkan perintah-perintah sebelumnya. Silakan coba. Kita menggambar, misalkan polyline, kita gambar, terus, lalu kita erase, lalu kita undo. Nah, dia buat. Ya. Undo ini bisa berlaku sampai dengan pertama kali kita membuka NanoCAD atau AutoCAD. Ya. Jadi jangan sembarangan mengklik U lalu di enter, dia balik lagi sampai yang terakhir, sampai gambar kita kosong. Nah, itu yang harus diperhatikan. Oke, kita meningkat lagi. Polyline sudah, line sudah, erase sudah, undo sudah. Kita akan mulai menggambar sebuah bentuk. Nah, ada perintah untuk membuat kotak. Itu namanya rectangle. Kotak itu adalah rectangle. Ya, kita tinggal tulis rectangle saja. Ya, atau rect bisa. Nah, rect ini bisa. Lalu kita enter. Kita buat kotak. Ya. Enter lagi kita buat kotak. Enter lagi kita buat kotak. Enter lagi kita buat kotak. Silakan. Itu untuk kotak. Bagaimana dengan bentuk bulat? Atau sebelum ke bentuk bulat, kita menginginkan kotak ini ukurannya misalkan 500 kali 500. Tulis saja drag. Kita klik satu kali di sini, lalu kita tuliskan 500, koma bukan titik ya, 500. Nah, ini adalah sebuah kotak dengan ukuran 500 kali 500. Jika kita ketik kita klik salah satu sudut, nah, itu kelihatan 500 kali 500. Nah, jadi ke atas 500 kali 500 kelihatan. Ini juga jika kita ingin tahu ini berapa ukurannya, nah, 819 kali 815 ya. Itu bisa, semuanya bisa kita lihat ukuran. Ini tadi yang kita buat 500 kali 500. Ini bisa kita lihat semuanya di properties ya. Kita lihat areanya berapa ya, luasannya, kemudian kelilingnya berapa, itu kelihatan sebelah kiri. Untuk menampilkan properties ini, kita cukup ketikkan prop, PROP. Nah, ini nanti keluar sendiri. Oke. Begitu juga dengan garis, kita misalkan ketikkan polyline PL, lalu kita ketikkan aktifkan ortonya ya. F8. Kita menginginkan garis dengan panjang 1000 gitu ya. Bisa. Nah, ini garis ini panjangnya 1000. Ke bawahnya misalkan panjangnya 400, kita ketikkan 400. Ini 400. Kita close.
C, enter. Nah, ini segitiga dengan panjang 1000, lebarnya 400. Kita sudah bisa membuat kotak, kita sudah bisa membuat bentuk lain, perintahnya rectangle sudah, polyline sudah, line sudah, kita bisa menghapus. Bagaimana jika kita ingin memindahkan objek? Memindahkan, bahasa Inggrisnya itu move. Ya. Perintahnya adalah M. Ini mungkin untuk yang berkelompok bisa salah satunya mencatat perintah-perintah tadi sambil diingat-ingat ya. Untuk memindahkan, itu perintahnya adalah M. M itu artinya move. Kita ketikkan M, lalu enter. Mana objek yang mau kita pindahkan? Misalkan ini. Setelah tidak ada objek lain yang tidak akan kita pindahkan, kita ketikkan enter. Lalu base point-nya di mana? Titik mulai pindahnya di mana? Misalkan di tengah-tengah ini. Bisa di ujung sini. Bisa dimanapun. Misalkan kita di tengah sini ya. Kita klik di tengah sini, mau dipindah kemana? Misalkan ke kanan. Nah, oke. Kita memindahkan ini, enter. Lalu kita pindah. Kita memindahkan ini. Move. Enter. Move lagi. Kita pindahkan ini. Jika ortonya aktif, dia hanya bisa memindahkan secara horizontal dan vertikal. Ortonya kita matikan saja dengan cara mengklik F8. Nah, jadi bebas. Move, M, enter, objeknya mana, enter, base point-nya di mana, lalu kita pindahkan. Lagi, move atau M, enter, objeknya ini, kemudian enter lagi, lalu base point-nya di mana, misalnya di sini, lalu kita pindahkan. Ya. Oke, bisa diikuti semua ya. Saya pelan-pelan sekali. Sengaja. Bentuk-bentuk dasar ini, selain segitiga, selain kotak, ada yang namanya lingkaran. Lingkaran itu apa? Circle. Circle cukup kita ketikkan C saja. Enter. Nah, mau seberapa besar? Misalkan radiusnya pengen 350 atau 300. Ketikkannya 300. Nah, ini diameternya atau radiusnya 300, diameternya 600. C lagi. Kita mau radiusnya 100.000. Besar sekali. Kebalikan dari undo itu adalah redo. Ya, barusan saya tidak sengaja menghapus circle. Ingin kita kembalikan lagi. Kalau membatalkan perintah undo itu sebaliknya adalah redo. Itu saja. REDO. Oke, ini lingkaran. Coba lagi. Lingkarannya 600. Nah. Kalau kita mempunyai, kalau lingkaran ini mempunyai titik pusatnya ini bisa kita gunakan sebagai klik titik
untuk memindahkan. Nah, ya. Escape. Ini ada di tengah, ini bisa untuk memindahkan. Oke, memindahkan sudah. Bagaimana jika kita ingin menduplikasi objek? Saya hapus semuanya, erase, kemudian kita pilih semua objek, kita kosongkan. Kita mempunyai objek kotak rectangle, kotak ukurannya misalkan 600, 600 kayak. Kemudian ada rectangle lagi, ukurannya kita bedakannya 1000,500. Perintah menduplikasi, duplikasi itu untuk mengcopy, ya. Perintahnya sama. Perintahnya adalah copy. Kita tulis cukup ketikkan CO saja, lalu kita enter. Objeknya mana ini? Ya. Lalu kita enter, base point-nya di mana? Misalnya di sini. Ini ortonya tidak aktif, jadi tidak vertikal dan horizontal. Kita bisa klikkan beberapa pun yang kita mau. Setelah kita selesai, kita klik enter. Kita perintahkan lagi. Ini, enter. Responnya di mana? Kita tempatkan sesuai yang kita suka. Atau bahkan kita ingin memindahkan 2 sekaligus atau 4 sekaligus atau berapapun sekaligus bisa. Ya. Copy, CO tadi, enter, kita select semuanya. Kita mau kopikan ini semuanya. Kita enter, lalu kita kopikan di mana. Nah, objeknya sama. Ini adalah sebagai dasar penggambaran dari AutoCAD atau NanoCAD yang kita gunakan. Ceritanya persis sama. Ya, ini betul-betul basic sekali. Ya, sebelum kita lanjut, Bapak-bapak dan Ibu ada pertanyaan, silakan raise hand. Nah, Pak Heru ini. Pak Heru, Pak Heru. Ya, boleh tanya, Pak. Boleh, Silakan, boleh Pak Pak Heru. Silakan. Oh, di mute itu. Di mute. Oh, sudah Pak, sudah kedengaran Ya. Pak? Sudah, Oke, sudah, Pak. Ya, begini Pak, kemarin udah kurang lebih 2 jam Pak saya ngelihat software ini Pak ya. Mhm. Ini udah saya anggap ini 95% mirip AutoCAD Pak ya. Betul. Jadi, Ya, betul. jadi saya untuk tahap awal ya karena saya guru bangunan juga Pak ya, jadi nggak kesulitan. Ya. Cuma ini aja Pak, saya agak penasaran ini Pak. Ya. Ini kan layarnya ini agak ini Pak, keabu-abuan nih Pak. Ya. Mhm. Nah, kalau di AutoCAD kan Pak ada menu bar tools, Betul. ada option bisa ganti Betul, layar Pak ada ya. option, Nah, kalau di ya. sini gimana Pak ya? Itu aja Pak Belum saya coba. Ini saya jadi belum bahan pakai diskusi kesini, Pak, belum ketemu. kita. Ya. Ya, Pak? Boleh kita coba ya. Ini jadi bahan diskusi kita sekarang. Kita Ya. coba sama-sama. Jika berhasil, kita coba berhasil semuanya. Jika tidak, berarti ini salah satu kelemahannya. Untuk Pak Heru, salah Ya. satu yang berbeda dengan AutoCAD, ya, yang lainnya selain tampilan yang begitu sama, gitu. Kalau di AutoCAD itu eksekusi itu bisa menggunakan klik kanan mouse, bisa menggunakan spacebar, bisa menggunakan enter, betul? Iya, betul. Ya, jika di NanoCAD ini spacebar ini tidak bisa digunakan, Pak. Gitu. Ini sebagai informasi saja. Mungkin Maksudnya nggak bisa enter Pak, nggak bisa enter lewat. Ya, nggak bisa enter lewat spacebar. Kalau pakai perintah ini Pak,
keyboard yang bagian spasi ini bisa Pak ya? Iya, nggak bisa pakai spasi. Oh, nggak bisa Pak ya? NanoCAD ini nggak bisa pakai spasi, itu aja bedanya. Oh iya Pak. Ya, nggak bisa pakai space. Kalau AutoCAD itu eksekusinya selain ini buat rekan-rekan semua ya, yang sudah terbiasa dengan AutoCAD. Eksekusi dari AutoCAD itu bisa menggunakan Enter, bisa menggunakan spacebar atau spasi. Tadi Pak Heru bilang bisa menggunakan mouse klik kanan. Ya. Nah di nanobar ini hanya bisa menggunakan Enter saja. Itu aja perbedaannya. Tidak begitu jauh lah. Ya. Mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Ya, silakan. Mungkin ada dari teman peserta yang perlu ditanyakan. Kita sedikit-sedikit, yang penting Ya. bisa menjalankan, memahami Pak Dwi. Iya. Berarti dari kemarin kamu dengerin. Tapi bagus sih. Ya. Ini apa? Silakan. Kayaknya. Ya. Mau bertanya. Siapa nih? Ini Pak Guryang ya? Pak Guryang ya? Dari SMK Negeri 1 Gedong Tataan, Bapak. Oh iya Pak. Silakan Pak. Ya. Suatu hal kesulitan saya ini dalam menggunakan program ini dalam penggunaan lain. Ya. Kalau disembunyikan dimensi yang kita ini. Jadi di sumbu Y line itu tidak mau keluar gitu Pak. Tidak mau ke gambar kalau di program ini. Apa memang seperti itu Pak? Di sumbu Y. Lainnya di sumbu Y-nya kenapa? Ada bermasalah, nggak bisa dimasukkan dimensi Pak. Oh, jadi untuk Y berarti untuk arah ke kanan kiri Pak ya? Atas bawah. Atas bawah. Sorry. Bawah. Oke. Ya, kita coba bersama. Izin share screen untuk menjawab pertanyaan Pak Gurian. Kita kosongkan semuanya. Pak Gurian menanyakan bahwa bermasalah dengan ukuran XY atau atas bawah ya. Kita ketikkan misalkan perintah polyline. Polyline kita mulai dari sini, ingin kemanapun ya, kita aktifkan ortonya. Misalkan ke atasnya pengen garis ini mempunyai panjang 2.500, kita tulis saja 2.500. Nah bisa tuh Pak. Kemudian ke kanan kita ingin 2000. Nah, itu bisa Pak. Persis sama dengan AutoCAD. Silakan Pak Kurniawan, di unmute dulu. Pak Gurian. Ya, Pak Gurian, bagaimana? Ya. Nyimak. Ini saya lagi coba, ada belum bisa masuk di dimensi di koordinat Y ya. Oh, dimensi. Perintahnya disederhanakan saja Pak. Jadi kalau dulu itu perintah XY kemudian ada huruf bukan huruf notasi lebih kurang dari kemudian derajat, nggak perlu itu Pak. Ini sekarang sudah dimudahkan. Jadi kita klik di mana yang kita mau, misalkan dari 0,0, misalkan polyline, kita mulai dari 0,0. Nah dari situ kita misalkan panjangnya ke atas 3000 misalkan. Ini bisa. Kemudian ke kanannya 4000. Ini lancar saja. Tidak ada masalah Pak. Nah sambil menunggu
menunggu Pak Guriang mencoba. Ya, ini lagi. Ya, sambil menunggu Pak Guriang mencoba, kita coba diskusi mengenai tadi yang Pak Heru bilang, apakah layarnya ini bisa dirubah sama seperti AutoCAD? Nah, kita lihat saja di option. Kita lihat di color setting. Nah, ini background color-nya mungkin bisa kita ganti. Apakah bisa atau tidak ya? Coba. Ambil optionnya tadi di mana Pak ya? Ditulis saja Pak. Oh, ditulis Pak ya? Ya, ya. Hitamkan. Oke. Nah, bisa Pak. Itu jadi hitam. Bisa. Oke, mungkin Pak Guriang pertanyaan sudah terjawab, Pak Heru sudah terjawab, mungkin yang lain silakan. Pertanyaannya nanti dihubungkan dengan tugas yang Bapak-Bapak dan Ibu akan buat nanti. Silakan. Mari silakan, mungkin ada teman peserta yang lain yang mau ditanyakan, diperjelas lagi tentang penggunaan aplikasi kita ini. Tangannya di kanan. Gambarnya tangan ke ada. Pak Heri. Pak Heri ya? Ya, Pak Heri silakan. Ya, Pak Heri. Ya, Ya, silakan Pak Heri. Selamat siang. Selamat siang Pak Heri. Pak Heri dari Ya. mana Pak Heri? Dari SMK Bakti Praja Jepara. Ya, silakan Pak Heri. Ya, ini tadi dari kemarin saya sudah memperhatikan. Ya. Saya basicnya dari DPIB, jadi sudah belajar AutoCAD sedikit-sedikit juga karena saya termasuk sudah senior, Bapak. Ya. Nah, jadi saya kalau belajar lagi mungkin ya berat ini karena prosesornya masih sudah yang lama. Atau mungkin bisa gini Pak, disampaikan plus minusnya antara AutoCAD ini dengan non-AutoCAD kira-kira bagaimana gitu Pak? Mungkin bisa diperjelas, terutama kelebihannya apa, supaya saya kalau belajar lagi itu memang benar-benar ini bisa lebih mudah atau bagaimana bagi seperti saya yang sudah senior ini Pak. Senior umurnya saja loh Pak, bukan ilmunya ini maksudnya. Itu aja Pak, terima kasih Pak. Baik, oke, terima kasih Pak Heri. Biasa. Mungkin bukan kendala ya. Saya ingin menyampaikan materi dengan menggunakan AutoCAD, namun saya menghindari pelatihan ini, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, menggunakan software bajakan. Itu intinya Pak. Itu intinya Pak Heri. Jadi apa yang bisa saya berikan dengan tanpa menggunakan aplikasi yang ilegal. Itu saja sebetulnya. Yang akhirnya kita putuskan menggunakan NanoCAD. Nah, pada saat Bapak-Bapak sekalian nanti prakteknya silakan Pak. Gitu. Itu mungkin bisa menjawab Pak Heri ya. Pak Heri mau menggunakan AutoCAD yang versi lama, Pak Heri mau menggunakan AutoCAD yang versi terbaru, itu tidak jadi masalah karena perintah AutoCAD itu dari zaman saya menggunakan AutoCAD 2.6 for DOS, belum ada Windows saat itu. Itu perintahnya dari zaman dulu sampai sekarang AutoCAD 2021 itu belum ada perubahan. Sebagai informasi saja ke rekan-rekan yang lain. Mungkin itu bisa menjawab Pak Heri ya? Iya Pak, terima kasih Pak. Tapi saya agak terkena ini Pak, nampaknya ini. Terkena apa terkena itu? Karena memang saya pakainya yang tadi. Ya, makanya yang saya ajarkan ini adalah dengan pakainya memang yang tidak resmi.
Ya, makanya yang saya ajarkan ini adalah menggunakan command line, tidak menggunakan toolbar. Dari zaman dulu AutoCAD itu kalau pemakai lama jarang orang menggunakan toolbar, pasti menggunakan command line. Iya. Ya Pak, Oke, terima Pak. kasih Pak. Sama-sama Pak Heri. Ya, terima kasih Pak Heri. Jadi teman-teman semua, himbauan dari Pak Dwi bagus benar. Jadi supaya tidak terjadi yang tidak diinginkan, kita menggunakan sudah berlisensi aplikasinya. Kita lanjut Pak Dwi ya. Ke Pak Catur. Pak Catur silakan, SMK Negeri 1 Madiun. Silakan Pak Catur. Masih di mute itu Pak. Masih di mute Pak Catur ya. Keklik 2 kali Pak Catur itu. Masih di mute. Nah. Oh ya, sudah Pak Catur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Catur. Silakan Pak Catur. Begini Pak Dwi, saya termasuk ini mungkin gabung di sini, gabung aja Pak. Mungkin karena kemarin sebetulnya pengen daftar tapi keluarga itu kena COVID sehingga saya terledor nggak bisa daftar. Tapi nggak apa-apa, mungkin karena kemarin ada informasi dari teman gabung aja nggak apa-apa untuk mengikuti ini. Ya baru hari ini bisa gabung, mungkin beberapa yang menarik dari apa yang disampaikan Pak Dwi yaitu menurut saya adalah tadi Pak, selama ini mungkin seperti hanya Pak Heri tadi, selama ini kita menggunakan AutoCAD yang pakai Pak Tani tadi, yaitu pakai bajakan tadi. Jadi sebetulnya dalam hati juga nggak enak ini. Ini kita di pendidikan kok suruh bajak-bajak gitu Pak sebetulnya. Ya. Tapi ini ada solusi dari Pak Dwi, saya sangat senang sekali bisa bergabung di sini. Kebetulan hanya yang karena kemarin dikasih tahu sama teman, coba gabung aja enggak apa-apa kok kayaknya gitu. Makanya mohon izin untuk bergabung di sini. Kemudian yang berikutnya adalah saya coba tadi pagi Pak, coba NanoCAD ini. Wah, ternyata memang nano betulan Pak rasanya. nano betulan sehingga harus menyesuaikan beberapa setting itu yang terbiasa di AutoCAD. Tapi enggak apa-apa, itu menjadikan rasa itu nano bisa AutoCAD, bisa NanoCAD itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, ada sesuatu yang selama ini saya gunakan itu ya beberapa kali, saya daripada gambar lagi kan menggunakan blog yang kemudian saya simpan di Design Center. Oke. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Dwi, di NanoCAD ini nyimpennya Design Center di mana Pak? Mungkin ada pencerahan dari Pak Dwi. Itu aja Pak mungkin. Design Center yang Pak Catur maksud itu Design Center apanya Pak? Kalau di AutoCAD kan ada Design Center Pak. Ya kemudian kita ngambil host, Apakah di NanoCAD punya bawaan seperti itu? Betul. Ya. Jadi gini Pak, untuk di NanoCAD ini kan saya menggunakan begitu pas ada pelatihan KKGSI ini. Namun bisa kami pahami. Jadi kalau di SketchUp itu ada yang namanya 3D Warehouse. Kalau di AutoCAD itu ada namanya Design Center. Saya kira Design Center apa yang Bapak maksud? Saya kira Design Center lokal di di server Bapak. Saya memahami seperti itu. Saya kira untuk mengambil sebuah objek di Design Center AutoCAD kemudian kita buka di NanoCAD itu tidak jadi masalah Pak. Saya yakin itu bisa tetap digunakan. Tapi untuk Design Center di NanoCAD saya belum pernah nyoba. Jadi apakah itu ada atau tidak, saya belum tahu. Ini saya coba. Oh ternyata nggak ada. Ini baru saya coba. Ini ternyata nggak ada. Jadi mungkin untuk objek Bapak bisa download jika terbiasa dengan menggunakan AutoCAD. Kemudian kita buka di NanoCAD, itu tidak jadi masalah Pak. Jadi mungkin bisa menjawabnya. Ya, berarti untuk sementara ini solusinya kita bekerja untuk desain centernya kita ngambil dari AutoCAD. Iya. Kemudian nanti kita buka di NanoCAD, gitu ya. Pak.
Betul, karena NanoCAD ini dia savingnya itu bisa DWG, bisa DXF, Pak Catur, sama kok. Kalau defaultnya NanoCAD ini nyimpennya dia DWG atau DWG. Oh, DWG. DWG. Jadi berarti langsung berinteraksi, tidak perlu konversi lagi. Nggak perlu. Ya, makasih sekali Pak Dwi. Tambah sedikit Pak Dwi. Ya, Pak Sis, Pak Zul. Yang terkait dengan Pak Catur itu ya, kalau misalnya menggunakan desain center tadi kan kita sudah sama sepakat ya Pak Catur dan teman-teman juga Pak Dwi dan Pak Sis bahwa kita tidak akan menggunakan AutoCAD ya. Jadi saya rasa untuk desain center pun harus dipikirkan lagi, jangan sampai AutoCAD-nya lagi digunakan karena kita tahu AutoCAD-nya adalah kelas apa gitu. Artinya kita tidak menyarankan sebetulnya ya. Jadi itu. Ya itu aja sih masukannya. Jadi mungkin bisa dicarikan alternatif lainnya yang tidak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Jul, tambahannya Pak Jul. Pak Dwi, materi kita mungkin masih ada lagi kan, ini kita peserta ini kalau kita lihat tadi yang banyak bertanyakan teman-teman yang sudah sangat memahami tentang penggunaan aplikasi ini Pak ya. Ini kan sebagian teman-teman kita ada juga yang baru mengenal atau menggunakan aplikasi ini. Mungkin ada tambahan materi-materi lagi Pak Dwi? Masih ada. Sebelum kita nanti ke penanya berikutnya Pak. Oh boleh. Jika begitu saya izin melanjutkan dulu sebelum kita menjawab pertanyaan Pak Rosian, Pak Engkap dan Pak Catur itu raise lagi ya. Monggo. Ya? Iya Pak. Tersebut. Kita teruskan dengan membuat sebuah objek sekarang ya. Nah, jangan takut Bapak-bapak yang basicnya bukan dari bangunan. Sekarang saya membuat sebuah denah sederhana untuk membuat sebuah bangunan yang nanti perintah-perintahnya bisa digunakan untuk membuat apapun yang Bapak inginkan. Ini yang perlu diperhatikan adalah perintahnya, Bapak-bapak sekalian ya. Saya mengajarkan membuat objek bangunan, namun perintah-perintahnya ini nanti bisa dipergunakan untuk membuat di luar bangunan. Bisa dipahami ya? Kita akan coba membuat sebuah objek denah sederhana. Ya. Kita sudah belajar tadi menggunakan polyline. Kita coba PL, enter, kemudian kita klik. Kita misalkan ingin membuat sebuah bangunan dengan ukuran 5. Kemudian ke kanannya ini 3. Ya. Kemudian ada ke atasnya ini 1. Lalu ke kanan lagi 3. Kemudian ke bawahnya 6. Lalu kita close. Ini adalah sebuah bentuk sederhana. Ya. Bentuk sederhana ini, jika kita membuat sebuah denah, titik awal ini atau garis awal ini kita bisa sebut sebagai as dari bangunan. Untuk itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu tahu bahwa ada standar di bangunan bahwa tebal dinding itu adalah 15 cm. Kita menggunakan metrik. Metrik itu menggunakan meter. Meter tebal 15 itu artinya 0,15. Sementara dinding kita ini, as ini adalah ada di tengah. Maka 0,15 dibagi 2 adalah 0,075. Ya. Ada perintah untuk menduplikasi keluar atau ke dalam dari objek kita, ada yang dinamakan dengan offset. Ya. Jadi kita ketikkan offset. Enter.
Jaraknya tadi sudah kita tentukan 0,075. Jadi 0,075 meter. Kita klikkan garis ini ke dalam. Kemudian kita klikkan juga garis ini keluar. Artinya, ke dalam 0,75, keluar 0,075. Jadi tebal ini itu adalah 15 cm. Bahkan. Ya, perintah terbaru ini yang namanya offset. Ada kendala? Mungkin ditambahin contoh offsetnya lebih dalam Pak Dwi, yang ke dalam misalnya 1 meter. Oke. Ambil contoh aja contoh. Nanti Oke, siap. Terima kasih Pak Dwi. Kita sama-sama Pak Peki. Kita perintahkan offset lagi. OFF SET atau OFF sudah cukup. Misalkan ke dalamnya 1 meter, kita ketik 1 enter. Dari sini kita offset ke dalam. Nah, ini 1 meter. Jadi jarak-jarak ini 1 meter, ini 1 meter, 1 meter. Kita coba keluar. Ini jarak keluar 1 meter. Misalkan teras. Ya. Ya, sudah. Ya. Ini adalah perintah offset, yaitu untuk menduplikasi dengan arah yang kita sudah tentukan, keluar atau ke dalam. Ya. Bagaimana jika garis yang kita perintah offset? Bisa. Bagaimana jika lingkaran yang kita perintah offset? Bisa. Perintahkan offset. Ini kita punya lingkaran, mau kita perintahkan offset dari lingkaran ini tebal pipa misalnya, tebal pipa gitu ya. Tebal pipa misalkan. Nah, untuk ke dalam dan keluar. Kita mau offset berapa kali pun bisa. Ya. Asal arahnya jelas. Garis. Tebalnya dibedakan lagi. Offset misalkan 0,5. Mau keluar. Nah, perintah singkatnya ya ketikkan huruf O lalu enter gitu aja. Sama seperti AutoCAD. Ya, itu penggunaan offset. Bisa diterima dengan baik Bapak-Bapak dan Ibu. Halo. Ya Pak. Saya. Silakan kalau ada kendala sambil bertanya. Ini yang pertama sekali yang saya ungkapkan ke Bapak-Bapak sekalian. Pesertanya banyak. Pasti ini berhubungan dengan jam tayang atau jam lamanya kita belajar. Baik, jika tidak ada, kita akan teruskan. Nah, kita tidak akan membuatkan pintu dulu, Bapak-Bapak sekalian. Kita akan memerintahkan apa yang dinamakan dengan dimensi. Ya. Dimensi di AutoCAD sama. Ini ada. Bahkan saya belum nyoba ini. AutoCAD kita coba sama-sama. Kita klikkan dimensi. Untuk di bangunan,
dimensi itu adalah dari as ke as. Ya, kita coba dari sini ke sini. Kita tarik keluar. Enggak pas. Oh iya. Nah, pertanyaannya, Pak itu dimensinya bisa dirubah nggak? Kok gede gitu? Bisa, sangat bisa sekali. Ya. Dari mulai tanda panahnya, ya, kemudian ini kayaknya persis sama dengan AutoCAD. Ya, kita coba rubah. Tanda panahnya ini ada yang disebut dengan arrow di properties, Bapak-Bapak dan Ibu lihat. Ya, ini bisa kita rubah banyak sekali macam-macamnya. Yang paling populer itu adalah architectural tick. Kita rubah ya. Architectural tick. Karena ini masih terlalu besar, dimensinya itu ada arrow size. Kita bisa perkecil. Misalkan jadi 0,5 cm. Nah, kita lihat hasilnya, oh cukup, ini cukup bagus. Kemudian hurufnya ingin diperkecil. Nah, di situ ada kolom teks. Teksnya kita perkecil, misalkan jadi 20 atau 0,2. Ini satu ini apa? Ini text offset. Text offset itu adalah, perhatikan, text offset itu adalah jarak dari garis ke bawah teks. Nah, kebetulan ini adalah berada di center. Kita akan pindahkan menjadi ke atas atau above. Itu ada text force. Ya, itu jadi ke atas. Nah, jarak ini tadi, ini adalah 1 meter. Mana 1 meternya? Itu adalah ini. Ya, text offset. Text offset biasanya adalah setengah dari ketinggian huruf. Tadi ketinggian hurufnya 0,2, berarti ininya cukup 0,1. Nah, ini baru enak ya. Bapak-bapak dan Ibu bisa rubah-rubah ini. Mau keluar lagi bisa, atau justru dikedalamkan bisa. Ya. Oke, untuk mengulang, ini sama. Jadi kita ketikkan ini, lalu dari ujung ke ujung, dari as yang kita mau buatkan dimensinya. Nah, sebetulnya ada yang untuk mempermudah penggambaran, apa yang disebut dengan layer. Namun dengan pertemuan yang terbatas, saya tidak akan bahas dulu itu. Yang penting kita bisa membuat gambar 2 dimensi dasar, dan gambar dasar ini bisa menjadi objek untuk dibuatkan 3 dimensi di program SketchUp nanti. Ya. Pertama, yang juga. Ada yang namanya match properties. Match properties itu adalah untuk nge-match-kan atau menyamakan dari objek yang kita inginkan, kita tularkan ke objek lain. Ya, kita coba. Match properties. Nah, itu dia. Kita enter. Objeknya yang utama yang ingin tularkan yang mana? Ini. Klik. Ya. Mau ditularkan ke ini, mau ditularkan ke sini. Nah, daripada kita merubah
seperti tadi, dirubah hurufnya, dirubah besaran apa itu tanda panahnya segala macam, kita tinggal menularkan saja dari yang hasil settingan tadi ke dimensi yang kita ingin tularkan. Oke, kita coba lagi. Dimension dari ujung sini ke ujung sini. Ya. Kita tarik keluar. Hasilnya ini, karena ini terlalu besar, kita tularkan dimensi ini ke sini dengan cara tulis math. Kita tinggal baru nulis 3 huruf aja udah keluar. Enter. Objeknya ini kita tularkan ke sini. Oke, lagi. Satu lagi dari sini. Kita sudah mendapatkan dana dengan dimensi yang sudah tepat. Ini adalah pelajaran basic kita untuk hari ini. Kita membuat dana, membuat dimensi, dan membuat dinding. Ya. Mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan Pak Asis. Iya Pak, ya. Kita sambil mungkin teman-teman mengoperasikan ya, betul. Dari aplikasinya sambil kita mulai pertanyaan kembali. Yang pertama persilakan Pak Rosihan. Pak Rosihan, silakan Pak Rosihan, silakan Pak Rosihan. Baik Pak, terima kasih Pak. Pak Rosihan dari SMK mana Pak? SMK Sintang Pak, sama Pak Heru Pak. Oh iya. Oh, baik. Ini Pak, saya kan sudah install yang Pro ini Pak ya. Yang Pro. Cuma ada beberapa teman-teman tadi bilang berlaku 30 hari saja gitu kan. Not use gitu kan. Padahal saya udah pegang apa SN-nya, serial number-nya. Nah, saya mau masuk serial number itu tidak bisa lagi Pak. Bagaimana caranya? Itu yang pertama Pak. Yang kedua, mungkin sebagian besar sini memang udah semuanya ahli ini Pak. Kalau Pak Catur Bayu tadi bilang dia senior tapi tidak senior di AutoCAD, itu saya tidak percaya tuh Pak. Itu pasti senior di AutoCAD itu Pak. Jadi memang berbagai macam cara orang menggambar dengan AutoCAD itu, dan yang Bapak sampaikan ini mungkin adalah cara Bapak mungkin gitu Pak. Karena memang kalau dilihat dari yang Bapak sampaikan ini dengan apa yang saya lakukan selama ini memang agak berbeda begitu Pak. Mohon maaf Pak, agak berbeda karena saya selalu dengan format, unit itu selalu di awal. Format, unit, kemudian juga mainnya di layers itu selalu di awal begitu Pak kan. Nah, mungkin ini hanya cara saja lah. Misalnya Bapak tadi buat offset, pokok saya itu pakai ML multiline gitu kan, multiline itu masalah teknis saja. Mungkin yang pertanyaan saya atau bukan pertanyaan Pak yang saya tanyakan di sini kan banyak yang ikut juga dari TBSM gitu kan, dari mana lagi TKJ gitu kan Pak. Nah mungkin mereka itu kalau memang AutoCAD itu kan dulu punya mereka itu Pak sebenarnya. Autodesk itu membuat memang untuk yang TPM kalau nggak salah saya itu memang bagian rinci-rinci. Nah kalau mereka itu Pak memang keperluan dia di 3D itu Pak, di 3D itu. Nah kalau kita kan memang udah
banyak yang lari, ada yang ke SketchUp, ada yang ke Archicad, ya kan? Nah, ada yang udah macam-macam. Nah, pertanyaan saya Pak untuk pelatihan ini mungkin tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak. Mungkin memang untuk yang pemula ini mungkin kita bisa kelompokkan dulu gitu Pak. Ya kan, kelompokkan dulu. Nah, yang untuk dah senior-senior nih sehingga waktu kita bermanfaat gitu Pak. Mungkin tadi saya juga jadi pertanyaan mau dibagi kelompok, ini bingung saya sampai telepon Pak Iru udah dapat kelompok. Wah, ini mohon penjelasan Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik. Itu pertanyaan yang sangat baik sekali. Itu pertanyaan yang baik sekali Pak Rosihan. Kalau dibilang ini cara menggambar style saya, bukan Pak Rosihan. Mungkin saya menggambar persis seperti Pak Rosihan gambarkan. Saya menggambar denah menggunakan offset garis kemudian di offset, tidak. Saya menggunakan multiline. Jika kita menggunakan multiline lalu kita ajarkan ke siswa-siswa yang baru mengenal AutoCAD, itu sangat semakin menyulitkan Pak Rosihan. Itu semua sangat saya sadari, ya. Karena apa? Beberapa kali saya bilang bahwa kita riset dari awal, kita riset dari nol. Saya yakin bapak-bapak di sini banyak yang sudah mahir. Namun silabus yang ada menentukan saya memberikan penjelasan seperti ini. Mungkin itu bisa menjawab Pak Rosihan. Ya. Silakan mungkin yang. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Silakan mungkin selanjutnya dari SMK Yasi apa nih? Pak Win dari SMK Yasi, silakan. Oh, Pak Win. Halo. Ya, Ya, halo, silakan. selamat siang. Ya. Ya, gini Pak, yang ingin saya tanyakan cuman ini. Kita kan di grup ini kan beberapa jurusan ilmu ya Pak. Tadi juga sudah mendengarkan penjelasan panjenengan Bapak sampai akhir. Cuman ada satu yang agak mengganjal. Kalau kita di sini kan katakanlah dari Proto kan juga ada Pak. Jadi kalau diloncat-loncat mungkin dari katakanlah dari teman-teman yang mungkin dari nol. Kalau misalkan tadi kan memang pertanyaan dari nasional sudah menjurus levelnya menengah ke atas. Apakah tidak kasihan bagi teman-teman yang dari katakanlah Mas Henti yang pertama. Terus yang kedua berkaitan dengan dimensi Pak, mohon maaf ya. Kalau saya pribadi itu kan jika ada pekerjaan dari luar yang mungkin dari katakanlah perusahaan atau apa itu ada standarisasi ukuran. Biasanya mereka kan menggunakan mili, apalagi kalau yang proyeknya joinan dengan perusahaan luar itu biasanya kan mereka mili. Lah di belakang ini apakah ada standarisasi seperti itu supaya nanti kedepannya itu kan kalau kita tambah 2D itu jelas. Apalagi kalau di dimensi itu kan ada pengaturan beberapa dimensi mulai dari skala A, B sampai Z. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Jelas sekali pertanyaan Pak Win bahwa ini adalah pertanyaan dari peserta yang dari middle ke atas dari segi kemahiran. Jadi mohon maaf untuk yang baru menggunakan AutoCAD, saya jelaskan ini secara mungkin direct ke Pak Win. Betul Pak Win. Di awal sebetulnya untuk memulai sebuah gambar di AutoCAD, betul. Yang pertama harus kita lakukan itu adalah kita tentukan dulu unitnya kita mau di kita tentukan mau di mana, mau di milimeter kah, mau di meter kah, atau di inch, itu segala macam itu sebetulnya dari awal. Tapi kalau Pak Win mengikuti alur saya ini ke depannya, mungkin nanti Bapak bisa simpulkan, oh begini maksud Pak Dwi ini sebetulnya. Itu mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Pak Win ya. Oke, mungkin selanjutnya dari Pak Engkap. Kita lanjutkan dari Pak Engkap, silakan Pak Engkap Adul dari SMK mana Pak? Assalamualaikum Pak. Saya dari SMK Plus Ibnu Hajar Tasikmalaya. Saya mau bertanya, ini kan saya anggap aja saya dari nol ya Pak. Jadi menanyakan bagaimana agar jadi
caranya gitu, supaya agar kita itu jadi profesional gitu untuk membuat arsitek bangunan tuh. Sudah. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Angkap. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita perkirakan sebelumnya. Jadi memang pada sebelumnya kita itu pertemuan itu agak panjang, Pak Angkap ya, juga untuk semua. Kemudian pada akhir-akhir kita mau memulai pelatihan ini, baru kita dapat informasi bahwa kita hanya diberikan 5 kali pertemuan atau 5 kali slot secara efektif. Total itu berarti kan ada 8 kali pertemuan kalau nggak salah. Nah, kita hanya tersisa ke depan itu 4 kali pertemuan lagi. Nah, bagaimana caranya kita memberikan pelatihan tanpa kita tetap mengindahkan kaidah-kaidah kalau di arsitektur itu bagaimana kita membuat dimensi, ya. Kalau kita membuat garis yang betul itu seperti apa, arsiran yang baik itu bagaimana, advance seperti kita menggunakan layer, lalu kita menggunakan external reference atau XREF, itu mungkin kata-kata asing buat yang baru. Mungkin buat yang mahir itu adalah sebuah kata-kata yang biasa saja. Nah, ini bagaimana caranya supaya kita dengan tersisa 4 kali pertemuan ke depan, itu kita bisa tetap mendapatkan hasil yang bukan maksimal. Kita optimalkan saja. Kira-kira begitu bisa menjawabkan. Terima kasih. Ini bagi kami narasumber, ini berbagai macam pertanyaan ini sudah kami bisa perkirakan. Karena apa? Kita tidak bisa betul-betul menjalankan latihan dengan sempurna. Ya. Kaidah-kaidah yang kita ajarkan ini minimal mendekati. Kira-kira begitu. Ya, terima Mungkin kasih. ada tambahan dari Pak Zul atau Ya, Pak Eki, silakan. Silakan Pak Zul atau Pak Teki menambahkan. Sedikit barangkali ya. Tadi Ya, Pak Teki. saya menyimak sedikit. Terima kasih Pak Sis ya. Jadi Pak Rosian tadi ada teman-teman Pak Heru ya, ada beberapa yang tadi kelihatannya memang sudah lebih paham ya. Kalau saya disebut kalau bilang mahir nggak ini, tapi ya lebih paham tentang. Tapi pada dasarnya begini sebenarnya Pak Rosian ya. Jadi nanti barangkali dari sisi output produknya. Jadi jangan lupa Pak ya, bahwa kemarin di awal kami sudah memberikan bahwa ujungnya itu adalah satu produk yang bisa dipasarkan. Ya, kira-kira begitu kan? Nah, ini adalah proses bagaimana kita menerjemahkan produk tadi itu ke dalam bentuk yang nanti bisa ditampilkan dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi kalau mau sedikit sedikit kita mereview dulu, coba lihat dulu kita mau bikin produk apa nih kira-kira begitu. Apakah tadi mau bangunan ya, atau mau tadi misalnya satu macam produk tertentu gitu. Nah itu yang nanti kita coba membantu barangkali ya, membantu bagaimana membuat produk itu muncul di dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensinya. Jadi sebetulnya langkah-langkah yang disampaikan oleh Pak Dwi berdasarkan silabi yang sudah kita terima dari panitia segala macam, itu kan untuk mengantar ke sana Pak, mengantar gitu ya, mengantar. Jadi nanti dikasih trik-triknya. Oke, saya mau bikin satu bentuk yang satu kubus saja misalnya, karena dalam kubus itu nanti bisa macam-macam produknya apapun. Nah itu bagaimana cara menggambar kubusnya? Nah, tahapannya seperti ini. Tapi ada satu juga, saya mau membuat satu botol dengan kubus pasti berbeda cara menggambarnya Pak, gitu kan? Nah itu bagaimana kita membuatnya seperti itu. Jadi diberikan tadi trik-triknya oleh Pak Dwi itu juga untuk menentukan kalau bikin lingkaran seperti ini, bikin kotak seperti ini. Kalau dia tadi di bangunan berarti bagaimana membuat itu menjadi offset segala macam. Itu membuat supaya cara menggambarnya seperti ini. Jadi sebetulnya kembali lagi nanti
seberapa sulit dalam tanda kutip tadi produk yang mau di-create oleh Ibu dan Bapak sekalian itu yang harus diterjemahkan dalam bentuk gambar ini. Mungkin barangkali bagi Pak Rosian barangkali mudah, cepat ya karena Pak, bisa. meluruskan Pak. Ya. Mungkin salah maksud Pak. Ya. Meluruskan Pak. Saya sadar dari awal Pak, ini memang ada produk yang akan dimunculkan. Bahkan Ya. saya bilang Pak Heru, Pak, saya pun tidak ada waktu untuk mengerjakan produk itu dan saya bilang saya tetap mengikuti sampai akhir. Ini perlu diluruskan dulu Pak. Dan tidak ada maksud saya untuk memang mengajari atau menggurui, ini biar paham dulu jelas semua. Karena memang proses yang kita lalui ini cukup panjang. Seperti kawan-kawan saya di DPIB ini mungkin udah lah Pak, tidak ada masalah lah Pak. Kan? Betul. Ya, saya yang kasihannya saya itu Pak, saya bukan memikirkan saya, tapi teman-teman misalnya tadi saya lihat ada TKJ, kemudian ada TBSM. Nah, dia hadir ke sini itu Pak, pasti dengan kebingungan sama Pak Engkap tadi. Mungkin kalau Pak Engkap dari jurusan lain Pak, pasti beliau udah kebingungan itu Pak, kan bisa-bisa gimana gitu. Saya nggak tahu lah Pak. Mungkin itu Pak. Saya tidak ingin berpartisipasi dan saya diamanatkan oleh kepala sekolah saya ikuti sampai akhir. Pak. Kalau seperti ini Pak, saya mungkin siap menyimak sajalah Pak. Mungkin masukan dari saya apa namanya Pak. Boleh saya tambahkan? Saya mohon maaf Pak, saya mohon maaf Pak. Makasih Pak. Boleh saya tambahkan ya? Silakan Pak Cul. Mohon izin Pak Teki, Mas Pak Dwi dan Pak Sis ya. Jadi saya setuju dengan Pak Teki ya. Kita balik lagi ke formulasi awal kegiatan ini dimaksudkan ya. Artinya gagasan itu yang awal yang harus paling tidak kita miliki ya, baik Pak Rosihan atau bapak-bapak lain, Pak Heru ya. Jadi jangan terpatri pada satu blok dari proses yang akan kita tuju ya. Jadi blok pertama pengenalan, kedua terus pembelajaran 2D dan 3D, kemudian jangan terpaku di blok-blok tersebut gitu saya harap. Artinya untuk Pak Rosihan nggak apa-apa ya, itu masukan ya, terima kasih ya. Tapi coba tolong kita pikirkan lagi kembali di awal. Pak Teki juga sudah menyampaikan bahwa harus ada outputnya dan output itu harus dijual. Jadi tidak bisa gitu. Kita tuh mengatakan saya hanya ikut saja tapi nggak ngeluarin output gitu. Itu bukan tujuan dari kegiatan ini. Gitu. Oleh sebab itu di awal kami sudah menyadari bahwa akan ada kesulitan atau friksi atau sesuatu yang permasalahan lah yang timbul dari sistem yang kita jalankan. Tapi kalau kita berpikir bahwa kita punya ide, kita punya gagasan, Pak Dwi akan mengajarkan apapun juga, fokusnya adalah outputnya tadi. Apa yang kita mau buat? Kalau kita mau buat rumah ya sudah aja buat rumah. Masalah Pak Dwi mengajarkan di basic level, intermediate level atau yang advance, itu bukan jadi satu problem kalau menurut saya gitu, karena masing-masing tentunya sudah diminta untuk mempunyai gagasan tadi yang akan dikerjakan sebagai outputnya gitu. Karena kalau itu output nggak ada ya penilaian tentu nggak ada gitu. Karena itu kan tadi Pak Teki udah bilang harus ada outputnya yang bisa dijual. Jadi tolong Bapak Ibu juga yang saya percaya ya untuk menggunakan AutoCAD ini karena software ini begitu familiar, begitu mudah digunakan, pasti guru-guru udah tahu lah yang apalagi khususnya untuk teknik bangunan tuh udah terbiasa gitu. Itu yang pertama dipelajari lah kalau sebelum ini. Tapi buat teman-teman yang lain yang bukan dari bangunan juga jangan berkecil hati, wah ini isinya kok semua itu tidak gitu. Pak Dwi mengajarkan karena keilmuannya betul, tapi kan Pak Dwi juga menyampaikan bahwa bentuk-bentuk ini bisa dituangkan, tidak harus sebuah bangunan gitu. Jadi kalau tetaplah intinya kita berpatokan pada format awal apa gagasan kita untuk sumbangsih kita atau gagasan kita yang akan kita tampilkan di KKGS ini. Oke. Jadi proses apa ini pasti memang menyulitkan ya, kita juga Pak Dwi sudah sampaikan waktunya sangat terbatas, orangnya banyak, kemudian perbedaan level dari kemahiran. Tapi kita upayakan seoptimal mungkin. Ya saya kira itu aja Pak Dwi, silahkan dilanjut. Mudah-mudahan bisa pahami ya Bapak Ibu, Pak Rosihan dan lain, jangan berkecil hati. Teman-teman semangat aja, gagasannya aja dipegang apa yang mau dibikin ya. Terima kasih.
Terima kasih Pak Jul. Monggo Pak Dwi dilanjut. Oke, terima kasih Pak Teki, Pak Zul yang sudah menambahkan. Pak Rosian jangan berkecil hati, Rosian ada di level intermediate ke atas atau advance ke atas, jangan berkecil hati. Yang penting produk akhir. Tapi terima kasih, itu masukan yang sangat baik sekali. Tadi sudah saya ungkapkan, cara penggambaran saya bukan style saya banget ini yang saya ajarkan, tapi kita mengajarkan betul-betul dari basic. Itu saja yang mohon dimengerti untuk bapak-bapak yang sudah advance, yang sudah lebih mahir dari teman-teman yang lainnya. Ya, oke. Sebelum kita tutup, izin saya share screen kembali ke bentukan tadi yang sudah kita buat. Mungkin bapak-bapak dan ibu sekalian boleh menggunakan atau membuat gambar yang berbeda dengan saya buat. Ya, kalau misalkan bapak-bapak dan ibu basicnya di mesin bisa membuat gambar lain. Ya, kalau saya ini gambarnya gambar bangunan, mungkin kalau untuk orang mesin, ya kita bisa membuat sebuah blok saja gini cukup. Kita jadikan nanti sebuah bentukan mesin sederhana atau alat sederhana ataupun benda yang lainnya lah ya. Sebelum kita tutup, bagaimana cara save ya? Di sini ada toolbar diskette ya. Kita klik save. Nah, lalu kita masukkan ke dalam folder yang kita inginkan. Silakan Bapak-bapak Ibu save. Saya coba masukkan ke dalam folder KKGSI. Lalu kita berikan nama filenya ini adalah latihan gambar 1. Silakan Bapak-bapak dan Ibu saya. Nah, nanti di pertemuan berikutnya adalah basic pengantar dari kita memulai gambar 3 dimensi ke pertemuan 2 selanjutnya. Ya, itu yang harus kita perhatikan. Ini adalah gambar basic pertemuan pertama sebelum melanjut ke pertemuan berikutnya, yang pertemuan berikutnya ini adalah basic menuju gambar 3 dimensi di pertemuan kedua selanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya terangkan atau saya paparkan. Mungkin sebelum kita tutup juga ada tambahan dari Pak Asis, dari Pak Zul, dari Pak Teki, atau mungkin masih ada pertanyaan, kami masih persilakan. Silakan Pak, saya kembalikan ke Pak Asis. Monggo silakan 1 atau 2 penanya lagi kalau mungkin ada. Oh ya, sebelum ini saya juga mau share betul-betul basic. Ini saya share di kolom chat file handout pelatihan AutoCAD ini di chat di kolom chat. Jadi Bapak dan Ibu bisa download nanti ya. Silakan. Silakan Pak Sis. Iya Pak. Mungkin ada tambahan dari Pak Jul apa Pak Teki sebelum kita close Pak? Itu ada yang raise hand, Pak. Oh iya. Engkap ya. Ada yang raise hand. Pak Engkap. Ya Pak Engkap. Silakan Pak Engkap. Ini Pak, untuk ini Pak, langkah apakah ada strategi gitu untuk mengejar ketertinggalan gitu Pak? Kan misalkan ini waktunya terbatas. Jadi untuk senior-senior yang lain gitu, apakah ada cara-cara biar saya nyari sendiri gitu tutorialnya gitu? Saran-saran ya, sarannya kira-kira apa untuk supaya lebih cepat memahami gitu Pak ya, Pak Engkap ya. Cocok sekali dengan yang saya share sekarang di salah kirim. Oh iya, ini ada saran dari Pak Dwi, Pak Engkap, nanti silakan download mungkin. Ini silakan. Ini tutorial lengkapnya. Tutorialnya untuk menggunakan aplikasi tersebut. Silakan di download ya. Silakan. Nah, itu sudah terkirim itu. Ya. Ini ada pertanyaan.
admin sketsa konsep dalam format apa? Sketsa konsep maksudnya yang kita save tadi atau apa? Bukan sepertinya yang itu Pak, terkait dengan penugasan itu Pak. Oh, penugasan. Ya. Itu kalau sketsa konsep, mohon izin saya jawab ya Pak Sis, Pak Di. Nah, Enggak Pak, silakan. Kalau sketsa konsep itu bebas ya, silahkan ditulis saja di kertas, kemudian bisa juga di scan gitu. Intinya sih kami akan melihat dari tema yang Bapak Ibu atau adik-adik ingin tampilkan, sudah ada kajian atau belum gitu. Atau kajiannya sejauh mana. Ya sebetulnya itu juga tidak ada batasan, tapi kita nanti kita akan lihat apakah produknya itu matang gitu. Artinya matang itu dengan kajian, sehingga itu juga yang nanti akan menjadi poin apabila produk nanti itu suatu saat akan dikembangkan. Itu bisa di-endorse oleh sekolah atau oleh direktorat, oleh atas dari kami bertiga untuk minta di-endorse bahwa proyek ini eligible untuk direalisasikan. Kira-kira target akhirnya seperti itu ya. Yang pertama, yang kedua menyambung sedikit bahwa kita juga melihat kemarin dari penugasan itu baru 36 ya yang memasukkan rencana desainnya ya, artinya mereka masih tunggu lagi, di hari ini mungkin akan bertambah ya. Itu penting, jadi kami anggap itu untuk membuka jalan. Jadi Bapak Ibu tadi seperti yang ditanya oleh Pak Engkap, barangkali bagaimana cara kita mengejar ketinggalan dapat. Sebetulnya tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang kecepatan gitu. Kalau kita balik lagi bahwa memikirkan bahwa kita akan membuat satu desain ya. Nah, kalau desain itu sudah ada ya kita nanti tinggal lanjutkan gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada kesulitan kan bisa bekerja secara kelompok gitu. Jadi saya Pak Enggar, Pak Engkang ya tadi ya, Pak Engkap itu mempunyai tim misalnya itu yang satu yang membuat video pada saat membuat aktivitas, satu lagi yang mengerjakan 2 dimensinya, satu lagi 3 dimensinya, silahkan diatur-atur aja. Itu artinya apa yang kami sampaikan, Pak Di, Pak Teki sampaikan itu intinya sebetulnya murni untuk mengentaskan Bapak Ibu sekalian peserta di sini untuk bisa membuat satu desain dengan tahapan-tahapan yang tadi kita minta. Oke, kira-kira itu ya, kami tunggu tetap penugasannya. Mungkin dari Pak Teki atau Pak Adi atau Pak Sis ada tambahan. Terima kasih sebelumnya. Sambil ke Pak Teki, itu di sana ada pertanyaan kalau misalnya AutoCAD juga Pak tutorialnya betul, karena memang NanoCAD ini persis sama seperti AutoCAD. Itu mungkin bisa menjawab. Silakan Pak Teki. Ya baik, sedikit saja mungkin ya Pak Sis ya. Ya, monggo, Pak. Artinya begini Pak, artinya teman-teman semua ini, yang pertama kan sudah disampaikan oleh Pak Dwi bagaimana sudah menginstal, sudah bisa, semua sudah menggunakan aplikasi yang memudahkan. Tadi saya sempat dengar ada yang bermasalah sedikit lah ya dengan software karena license atau tidak license. Mudah-mudahan bisa aman semuanya. Nah yang kedua, ini memang lebih banyak kepada apa ya, seperti orang naik sepeda sih Pak gitu ya. Jadi kalau nggak dicoba ya pasti akan lupa gitu ya. Jadi kita coba terus saja. Artinya Ibu Bapak di luar penugasan kami pun atau penugasan oleh panitia, rasanya boleh mencoba memulai dengan tadi langkah-langkah yang diajarkan oleh Pak Dwi, atau memang bisa menemukan langkah sendiri. Oh seperti ya, betul. Pak Rusyan. Oh tahapnya seperti dulu pakai itu ya nggak apa-apa. Ya, kalau selama itu bisa menunjang ya nggak apa-apa ya Pak Dwi ya. Jadi betul. Gaya itu bisa macam-macam. Gaya macam-macam. Nulis di Word aja. Ada yang bikin format dulu, ada yang nulis dulu baru di format, ada yang ngeganti font dulu. Itu kan sama aja sebetulnya. Ujungnya kan pada akhirnya dirapikan semuanya. Nah jadi untuk CAD ini pun rasanya silakan saja. Justru kalau bisa mulai saya mau mencoba menggambar gelas saja, atau saya mau menggambar remote control aja, yang kotak misalnya. Bisa nggak kita coba membuat tapak atasnya, tapak sampingnya, tapak depannya? Itu aja dilatih dulu. Barangkali itu bisa memudahkan. Jadi nanti ide yang disampaikan oleh Pak Zul tadi itu yang kita pikirin lebih banyak sebetulnya.
bukan secara teknis grafisnya yang kita pikirin gitu bukan, tapi kepada idenya yang nanti kita coba gitu kan. Itu aja mungkin Pak Sis, Pak Dwi, Ya, Pak Pak. Zul ya. Terima kasih. Ya Pak, cukup Pak Dwi, Pak Jul, Pak Teki ya. Ya, makasih Pak Teki. Cukup. Ya. Sekali lagi itu di kolom chat itu ada judulnya modul 2D AutoCAD itu bisa di-download sebelum nanti ditutup. Ya. Di-download dulu nanti keburu hilang ya, kalau udah. Silakan di-download dulu teman-teman saran dari Pak Dwi tadi supaya bisa kita pelajari nanti malam Secara atau mandiri. kapan, mungkin silakan secara mandiri supaya lebih memahami lagi. Sambil mungkin ada yang mendownload, kami ucapkan terima kasih semua bapak-bapak materi sudah memberikan materi kita hari ini, wawasan kita hari ini. Semoga materi kita hari ini akan menambah pengertian kita semua untuk sampai akhir nanti kita di ujung menghasilkan suatu produk. Dan terima kasih juga semua teman-teman yang sampai saat ini sekitar 2 jam kurang 15 menit kita materi kita hari ini ya, 2 jam kurang 15 menit atau 1 jam 45 menit yang masih on tetap ikut. Semoga kita dalam keadaan selalu sehat, jaga kesehatan, jaga imun, di mana ya. Amin, siap. Imun apa? Situasi kita memang masih seperti ini lah ya. Ya. Oke, mungkin kita tutup Pak Dwi, Pak Teki, Pak Jul ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Sebelum kita tutup, kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Ya, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Dwi. Selalu semangat, selalu semangat. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, SMK bisa. Walaupun kita berbeda jurusan, insya Allah asal semangat tetap bisa. Semangat. Kita didampingi narasumber yang hebat-hebat ini. Insya Allah kita semua mampu. Insya Allah kita mampu. Terima kasih Bapak-bapak. Ya, pamit Pak. Ya, silakan.